Halo Sobat Diskus, jumpa lagi nih dengan saya. Kita akan kembali membahas mengenai ikan diskus nih. Tetapi kali ini yang kita bahas bukan ikannya, tetapi sistem untuk pembuangan kotoran ikan atau sifonnya ya. Jadi di akuarium saya ini menggunakan sistem sifon seperti ini. Kalau teman-teman pernah datang ke farm ya, ke tempat budidaya ikan diskus, biasanya hampir semuanya memakai sistem seperti ini. Jadi nggak memakai sistem sifon yang seperti ini ya. Ini saya ada nih. Nah seperti ini ya. Kalau ini kan sistemnya kan kita masukin ya, ini ujungnya kita masukin ke air, terus kita tekan, nanti dia akan keluar airnya dari sini. Nah itu enggak. Jadi saya menggunakan sistem seperti ini, dan cara memakainya itu tinggal diputar aja ini. Seperti ini ya, ini ada yang kosong, kita putar seperti ini. Nah nanti dia akan nyedot sendiri kotorannya ya. Nah, nanti kita tinggal arahkan aja mana kotoran yang akan diambil. Seperti itu. Setelah selesai ya, tinggal kita kunci supaya airnya nggak turun. Untuk sistem pembuatan seperti ini pernah saya bahas ya di video sebelumnya, jadi saya nggak akan bahas lagi mengenai cara perakitannya. Yang penting di sini kalian tahu fungsinya ini untuk sifon, untuk buang kotoran. Jadi bukan buat gaya-gayaan ya. Karena beberapa teman tuh ada yang nanya nih di komentar ya, ini apa nih selang-selang di sini nih. Jadi selang-selang ini bukan buat apa-apa, hanya buat buang sifon kotoran aja ya. Karena kalau kita menggunakan yang seperti ini yang di lantai ini ya. Kalau kita gunakan yang seperti ini, itu bayangkan aja ya, harus memompa seperti ini di tank-tank seperti ini ya. Tank saya aja masih 9 ya. Ini 9 tank saya harus pompa gitu pakai ini. Berapa waktu yang harus kebuang ya untuk mengerjakannya. Nah kalau teman-teman punya lebih daripada 9, punya ratusan tank gitu, bisa gitu ngesifon pakai gini dalam waktu cepat, pasti akan lama sekali ya waktunya ya, bahkan bisa berhari-hari gitu ya untuk menguras semua kotoran ikannya. Sementara ini kan kita pakai sistemnya kan pakai filter biofoam seperti ini ya. Biofoam ini tidak terlalu kuat untuk menarik kotoran-kotoran besar seperti ini. Tapi kalau kotoran-kotoran yang kecil atau untuk menjernihkan air gitu ya, dari misalnya dari lumpur atau dari apa gitu, dia bisa. Tapi kalau kotoran yang besar seperti ini nggak bisa, karena kotoran ikan diskus ini berat ya. Jadi nggak bisa ketampung di filter seperti ini. Jadi kalau misalnya di rumah kalian punya filter yang bagus, yang kanister atau mungkin filter talang gitu kan, dan punya cuman 1-2 akuarium, yang gak usah bikin-bikin seperti ini ya, terlalu kebagusan ya. Jadi ya udah pakai filter biasa aja, dan ganti airnya pun nggak harus tiap hari. Kalau kita jual ikan memang harus tiap hari ya. Dan tidak diganti semua sih, mungkin hanya setengah atau seperempatnya aja kita buang airnya dan kotorannya, dan itu diulang-ulang setiap hari ya. Buang air ya memang seperti itu risikonya bisnis ikan diskus seperti itu ya. Kita harus menjaga kualitas air karena kita sadar diri ya, kita punya filter nggak terlalu kuat untuk menarik kotoran ikan. Jadi ya udahlah, harus sadar diri dengan cara ya seperti ini, disifon tiap hari pakai seperti ini gitu kan. Nah makanya itu untuk teman-teman udahlah nggak usah bikin seperti ini ya kalau buat pemeliharaan ikan diskus ya, atau buat hiasan di rumah, aquascape, atau mungkin cuman untuk pajangan, ya udah nggak usah lah ya. Kalau untuk bisnis, untuk bikin farm gitu ya dengan banyak tank, ya wajib seperti ini supaya kalian nggak capek untuk menguras akuarium kalian ya. Dan satu lagi yang saya mau tambahkan, kenapa kita juga kurang bagus pakai seperti ini ya sifonnya. Ini misalnya nih, saya satu akuarium ini sudah saya kuras airnya, terus saya masukin lagi sifon ini ke akuarium sebelahnya ya, dan seterusnya sebelahnya, di bawahnya. Nah itu hati-hati loh, bisa bahaya. Karena air yang dari sini kita ambil, celupkan ke sini, nah itu bisa, misalnya di sini ada penyakit, itu akan kejangkit ke sebelahnya sini. Karena tetesan air dari sifonnya ini itu bisa membuat tank yang di sebelahnya jadi kejangkit penyakit gitu ya. Jadi ikannya jadi sakit semua karena ini air tadi nih ya, yang ada di sifon ini
kita masukin ke air sebelahnya, wah, besoknya kita kaget, semuanya mati. Kenapa? Karena di sini ternyata ikannya sakit dan nular nih sama ikan yang di sebelahnya gara-gara sifonnya nih. Kita habis cemplung sebelah lagi, sebelah dan mati semua jadinya. Nah itu jadi fatal ya. Karena ikan diskus ini imunnya sangat rendah ya, nggak terlalu bagus. Kita harus jaga banget yang namanya imunnya ikan diskus. Dengan cara apa? Ya itu buat dia senyaman mungkin dengan menyesuaikan pH, TDS-nya, suhunya, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak tahu ini ikan ini bisa tiba-tiba sakit kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu dia gitu kan, baik itu air maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu ya kita harus waspada. Ini ikan sehat hari ini, besok bisa sakit nih. Jadi jangan sampai kita cemplungin ke sini, akhirnya nular semua gara-gara dari sifon ini, gitu ya. Kalaupun kayak misalnya gampang kok, tinggal kita cemplungin, kita cuci lagi, baru cemplungin, cuci lagi, ya kalian bolak-balik ke dapur buat nyuci ini ya repot juga kali ya, atau ke toilet gitu ya. Jadi tiap kali nyemplungin, cuci ujungnya, terus nyemplung lagi, cuci ujungnya, bolak-balik ke toilet atau ke wastafel gitu kan makan waktu yang panjang dan lama gitu ya. Dan itu semua kalian lakukan berulang-ulang dengan menguras akuarium yang jumlahnya banyak. Wah, waktunya udah berapa menit tuh ya untuk menguras airnya ya. Oleh karena itu dibuatlah sistem seperti ini, gitu ya. Jadi kita nggak pakai sistem seperti ini sifonnya. Nah, itulah alasan kenapa saya membuat sifon model seperti ini. Nanti dia dialirkan ke sini ya, ke pipa di bawahnya, dan akan dibuang ke pembuangan di belakang sana. Kalaupun ngisi airnya itu harusnya bisa kita bikin di sini untuk jalur air bersih gitu ya, keran gitu, tinggal dibuka nanti airnya akan ngisi. Tapi di sini saya nggak pakai sistem seperti itu, saya memakai pompa air. Jadi saya pompa air, saya ambil, saya masukin selang di sini ya, untuk menyedot air bersih dari di belakang sini ada ya, saya punya penampungan air seperti ini. Nih penampungan airnya ya. Nah saya sedot pakai ini nih. Nih saya pakai ini sedotnya ya, pakai pompa air untuk mengisi akuarium yang ada di sini. Jadi seperti itu fungsi dari sifon dan alasan kenapa ikan diskus ini yang ada di tempat saya ini pakai sifon seperti ini ya, untuk menghemat waktu dan juga agar tidak terjangkit ya penyakit dari akuarium tetangganya kanan kiri ya, yang kita nggak tahu. Siapa tahu ini ada penyakit di sini ya, cemplung di sini airnya ke sini, wah bisa sakit semua ya, sakit berjamaah katanya gara-gara memakai sifon seperti ini. Oke, sobat diskus, demikian video saya kali ini mengenai sifon untuk pembuangan kotoran ikan diskus ya. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa menekan tombol like, dan tidak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan bila ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar. Kira-kira apa yang mau saya bahas lagi juga bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kira-kira ada pertanyaan apa yang mau dibahas di video gitu, tulis aja, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, demikian video dari saya. Kita berjumpa lagi di video diskus lainnya. Saya pamit. Dadah.